Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Muzaffar dari kelas 82 ingin menjelaskan tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. A. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing sempat merugikan bangsa Indonesia. 1. Latar belakang kedatangan bangsa barat. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat yaitu rempah-rempah. Keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia sangat memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Tanaman kebutuhan sehari-hari dapat ditanam di setiap waktu. Hal ini berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim, yaitu musim panas, dingin, musim semi, dan musim gugur. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa bangsa-bangsa Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Yang B, motivasi 3G, Gold, Gospel, Glory. Gold artinya emas, Glory artinya kejayaan bangsa, Gospel artinya keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen ke bangsa-bangsa Asia. Terdapat dua bentuk imperialisme, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno adalah imperialisme yang berkembang pada masa sebelum revolusi industri dengan semboyan gold, gospel, and glory. Imperialisme modern bertujuan memperoleh kemajuan ekonomi. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Sudah sangat lama bangsa-bangsa Eropa mengetahui Nusantara atau Indonesia sebagai sumber rempah. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Salah satu pengaruhnya adalah transportasi. 2. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. A. Kedatangan bangsa-bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis pada tahun 1486. Bartholomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511. B. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC, East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak. Kedatangan bangsa Belanda di Jakarta. Seorang pelaut Belanda, Cornelius de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia pada tahun 1595. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusuli ekspedisi lainnya. Antaranya, dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk menjaga persaingan yang tidak sehat, maka mereka mendirikan VOC yang didirikan pada tahun 1602. B. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia menyebabkan perubahan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Yang pertama, pengaruh monopoli dalam perdagangan. Monopoli perdagangan seperti kasus di atas jelas merugikan rakyat. Kalian dapat membayangkan bagaimana perasaan para petani yang menjual hasil pertanian secara bebas tetapi dipaksa hanya menjual kepada VOC. Tentu daya tawar mereka sangat rendah. Pada awalnya, kedatangannya bangsa-bangsa barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik. Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang. Akan tetapi, dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar atau monopoli. Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan, baik
Bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan di Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Sebaliknya, VOC menjual kembali ke Eropa dengan harga yang tinggi. Semua itu terjadi karena keterpaksaan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan Indonesia untuk mendatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satunya adalah politik adu domba. Siapa yang diadu domba? Adu domba yang dilakukan Belanda dapat terjadi terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau antar kerajaan. Tujuannya adalah untuk terjadi permusuhan antar bangsa di Indonesia. 2. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Pernahkah kalian mendengar istilah kerja rodi atau kerja paksa? Bagaimana rasanya apabila bekerja karena terpaksa? Tentu saja, bekerja karena terpaksa hasilnya tidak sebaik pekerjaan yang dilakukan dengan sukarela. Melakukan pekerjaan karena dipaksa juga akan membuat seseorang menderita. Hal itulah yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan dahulu. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia, sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Gubernur Jenderal De Andes yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat dijelaskan hingga masa sekarang adalah pembangunan jalan Anyer sampai Panarukan, jalan raya pos Anyer Parukan sangat penting bagi pemerintah kolonial. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama kepentingan militer pemerintah kolonial. Pembangunan jalur Anyer Panarukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan. Mereka tidak digaji dan tidak diberi makanan yang layak. Akibatnya ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Pengarahan penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda inilah yang disebut kerja rodi atau kerja paksa. 3. Sistem pengaruh sewa tanah. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau land rent system atau Landgezelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. A. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah tergantung pada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. D. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Walaupun lebih ringan dari sistem tanah paksa, sewa tanah lebih memberatkan rakyat. Sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hasil sewa tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah. Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut. A. Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. B. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. C. Keterbatasan jumlah pegawai. D. Masyarakat desa belum mengenai sistem uang. Sistem sewa tanah diperlakukan di berbagai daerah di Pulau Jawa kecuali daerah-daerah Batavia dan Parahyangan. Daerah-daerah Batavia umumnya telah menjadi milik swasta dan daerah-daerah Parahyangan merupakan daerah wajib tanaman kopi yang memberikan keuntungan besar kepada pemerintah. 4. Pengaruh sistem tanah paksa. Pada tahun 1830, Johannes van de Bosch menerapkan sistem tanah paksa atau Kulturstelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro 1825 sampai 1830 dan Perang Belgia 1830 sampai 1831. Praktik-praktik penekanan dan
dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. A. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Penderitaan rakyat akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi pada tahun 1848 sampai 1850 karena penyakit sampai 9-10 penduduk Grobogan, Jawa Tengah mati kelaparan. Sistem tanam paksa ini membuat banyak pihak bersimpati dan mengecam praktik tanam paksa. Dan pada tahun 1870 sistem tanam paksa dihilangkan. 5. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. A. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. 1. Sultan Babungluh mengusir Portugis. 2. Perlawanan Aceh. 3. Ketangguhan Ayam Jantan Timur. 4. Serangan Mataram terhadap VOC. B. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. 1. Perang Saparua di Ambon. Perang Paderi di Sumatera Barat 1821 sampai 1838. 3. Perang Diponegoro. 4. Perang Aceh. 5. Perlawanan Singgamangaraja Sumatera Barat. 6. Perang Banjar. 7. Peraja Garaga di Bali. C. Tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Bangsa Indonesia sadar berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalan adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Kalian ingat beberapa perjuangan bangsa Indonesia di berbagai daerah. Perjuangan bangsa Indonesia berubah dari yang bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia akan menemukan identitas kebangsaan sebagai pengikat perjuangan bersama. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. 1. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Ditinjau dari asal pengaruhnya, pergerakan nasional dilatar belakangi berbagai kejadian di dalam negeri Indonesia dan berbagai kejadian di luar negeri. Berbagai kejadian dari dalam negeri atau sering disebut faktor internal yang melatar belakangi pergerakan nasional. Misalnya, pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, rasa senasib, penanggungan, dan perkembangan berbagai organisasi etnik kedaerahan. Adapun berbagai hal dari luar Indonesia yang melatar belakangi terjadi pergerakan nasional, antara lain munculnya paham-paham baru di Indonesia seperti pan-islamisme, nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Beberapa peristiwa seperti kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang 1905 dan perkembangan berbagai organisasi pergerakan nasional di berbagai negara juga menjadi faktor eksternal pendorong pergerakan nasional di Indonesia. Uraian berikut akan menjelaskan hal-hal yang telah disebutkan di A. Perluasan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, tetapi banyak penyelewengan dalam politik etis, seperti 1. Irigasi hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda. 2. Emigrasi atau transmigrasi hanya untuk mengirim orang-orang Jawa keluar Jawa guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah murah. 3. Pendidikan hanya sampai tingkat rendah yang bertujuan memenuhi pegawai rendahan. Pendidikan tinggi hanya untuk orang-orang Belanda dan sebagian anak pejabat. Pendidikan adalah investasi peradaban. Melalui pendidikan akan tertanamkan pengetahuan dan kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia. Kesempatan memperoleh pendidikan bagi rakyat Indonesia semakin besar. Hal ini dipengaruhi kebijakan baru pemerintah Hindia Belanda melalui politik etis atau politik balas budi. Pendidikan sangat besar peranannya dalam menumbuh kembangkan nasionalisme. Pendidikan penyebab terjadinya transformasi ide dan pemikiran yang mendorong semangat pembaharuan masyarakat. Pada masa sekarang, kalian harus senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah.
bangsa Indonesia menyadari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan tersebut adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Kalian tentu ingat beberapa perjuangan bangsa Indonesia di berbagai daerah. Contohnya, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Patimura, Sultan Hasanuddin, dan tokoh lainnya. Cara perjuangan bangsa Indonesia berubah dari sifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia menemukan identitas kebangsaan sebagai perekat perjuangan bersama. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma sebagai sarana perjuangan yang sangat kuat. Corak perjuangan nasional bangsa Indonesia ditandai dengan momen penting, yaitu diikrarkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. C. Rasa senasib sepenanggungan. Perluasan kekuasaan Barat Indonesia telah mengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa di Indonesia. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa yang terjajah. Hal ini yang mendorong tekad bersama untuk menghibur kebersamaan dan pergerakan kebangsaan Indonesia. D. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi pergerakan nasional tidak muncul begitu saja. Awalnya organisasi yang berdiri di Indonesia adalah organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Berbagai organisasi tersebut sering melakukan pertemuan hingga akhirnya muncul ide yang mengikatkan diri dalam organisasi yang bersifat nasional. Bagaimana prosesnya? Organisasi etnis banyak didirikan pada pelajar-pelajar perantau di kota-kota besar. Mereka membentuk perkumpulan berdasarkan latar belakang etnis. Beberapa contohnya antara lain Serikat Asudan, serta perkumpulan kaum Betawi yang dipelopori oleh M. Husni Tamrin. Selain organisasi etnis, muncul juga beberapa organisasi kedaerahan seperti Korodarmo 1915, Jong Java 1915, dan Jong Sumatranen Bon 1917. Perkembangan berbagai paham baru. Paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai paham tersebut mempengaruhi berbagai organisasi pergerakan di Indonesia. F. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Berbagai peristiwa di luar negeri yang turut menjadi pendorong pergerakan bangsa di Indonesia adalah sebagai berikut. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Pada tahun 1904 sampai 1905 terjadi peperangan Jepang melawan Rusia. Rusia adalah bangsa Eropa, sedangkan Jepang adalah bangsa Asia. Sementara Jepang berhasil mengalahkan Rusia dan menjadi inspirasi negara-negara bahwa orang Asia bisa mengalahkan bangsa Barat. Bangsa-bangsa Asia pun semakin yakin mampu melawan penjajah. 2. Perkembangan nasionalisme di berbagai negara. Negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. Di India, wilayah jajahan Inggris, muncul pergerakan dengan tokoh-tokohnya Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Di Filipina, Jose Rizal, pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Spanyol. Di Tiongkok, muncul Dr. Sun Yat-sen yang terkenal dengan gerakan pembaharuannya. 2. Organisasi pergerakan nasional. A. Budi Utomo. Sekolah kedokteran bernama Sofia School Thought Applauding Van Idlands Artsen terdapat di Batavia atau Jakarta. Para tokoh mahasiswa kedokteran sepakat untuk perjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat. Pada tanggal 20 Mei 1908, mereka sepakat mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo atau BU dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketua. Tokoh lain pendiri Budi Utomo adalah Gunawan Ciptomangunkusumo dan R.T. Oryo Tirtokusumo. B. Syarikat Islam atau SI. Pada tahun 1911 didirikan Syarikat Dagang Islam SDI oleh KH Samanhudi dan RM Tirto Nadio Suryo di Solo. Tujuan utama pada awalnya adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi dan ancaman pedagang Tiongkok. Dalam kongres di Surabaya tanggal 30 September 1912, SDI berubah menjadi Syarikat Islam atau SI. Perubahan nama dimaksudkan agar kegiatan organisasi lebih terbuka ke bidang-bidang lain, tidak hanya perdagangan. Pada tahun 1913, jumlah anggota SI mencapai 800.000.
Pada tahun 1923, SI berubah nama menjadi Partai Syarikat Islam atau SI yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Tahun 1927, PSI menerapkan tujuan pergerakan secara jelas, yaitu Indonesia merdeka berdasarkan Islam. Indis Partis atau IP. Indis Partis adalah partai politik pertama di Indonesia. Pendiri IP yang terkenal dengan sebutan 3 serangkai yakni EFE, Dores Dekker atau Danu Dirjo Setiabudi, RM Suwardi Sioningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Indus Partis dideklarasikan tanggal 25 September 1912. Tujuan IP sangat jelas, yakni mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Perhimpunan Indonesia atau PI. Semula bernama Indische Vereniging, PI didirikan oleh orang-orang Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Pada tahun 1902, Indische Vereniging berubah nama menjadi Indische Vereniging dengan kegiatan utama politik. Pada tahun 1905 berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Tujuan utama PI adalah mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, dipimpin oleh I.R. Soekarno. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. 3. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Proses penguasaan di Indonesia. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer AS di Pearl Harbor. Setelah memboarding Pearl Harbor, Jepang masuk ke negara-negara Asia dari berbagai pintu. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang menduduki kota minyak Balikpapan pada tanggal 24 Januari. Selanjutnya, Jepang menduduki kota-kota lainnya di Kalimantan. Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari 1942. Setelah menguasai Palembang, Jepang menyerang Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan Belanda. Batavia, Jakarta sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa berhasil dikuasai oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1442. Kebijakan pemerintah militer Jepang. Pada saat kebebasan di Indonesia, Jepang melakukan berbagai 3 daerah pemerintah militer di Indonesia, yakni Pemerintah Angkatan Darat untuk Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi, Pemerintahan Angkatan Darat untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta, Pemerintah Angkatan Laut untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut: membentuk organisasi-organisasi sosial, membentuk organisasi semi-militer, pergerakan Romusa, eksploitasi kekayaan alam. 3. Sikap kaum pergerakan. 1. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. 2. Gerakan bawah tanah. 3. Perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata ada perlawanan rakyat Aceh, perlawanan Singaparna Jawa Barat, perlawanan Indramayu Jawa Barat, perlawanan Peta di Blitar Jawa Timur. Perlawanan Peta merupakan perlawanan terbesar yang dilakukan oleh rakyat Indonesia pada penjajahan Jepang. Perlawanan ini dipimpin Supriyadi, seorang Sondocho, komandan Peleton Peta, tanggal 14 Februari 1945. Perlawanan dipadamkan Jepang karena persiapan Supriyadi dan kawan-kawan kurang matang. 4. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Perubahan pada masa kolonial Barat. 1. Perluasan penggunaan lahan. 2. Persebaran penduduk dan urbanisasi. 3. Pengenalan tanaman baru. 4. Penemuan tambang-tambang. 5. Transportasi dan komunikasi. 6. Perkembangan kegiatan ekonomi. 7. Mengenal uang. 8. Perubahan dalam pendidikan. 9. Perubahan dalam aspek politik. 10. Perubahan dalam aspek budaya. Dan B. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. 1. Perubahan dalam aspek geografi, aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek politik, dan aspek budaya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.